Mas Egar, terima kasih sudah datang di podcast ini. Mas Egar jadi orang ketiga yang mampir di podcastku. Dan Orang aku udah ketiga. baca email, kayaknya kisah hidup Mas itu luar biasa. Baru usia 21 tahun, tapi udah jadi bintang iklan. Mas, boleh nggak cerita secara singkat deh, sebenarnya apa sih yang mau Mas bahas di podcast ini? Terima kasih Pandi sudah mengundang ke sini gitu kan, ke podcast Alfa ya, Alfa Ya, Media gitu. betul. Sebenarnya yang mau aku ceritakan di sini itu lebih ke mungkin tadi sudah dinotis juga tentang industri periklanan gitu kan. Dan aku juga nggak hanya aktif di iklan, tapi juga di film-film pendek yang seperti project-project mahasiswa film, terus juga film-film pendek yang projectnya untuk festival-festival film baik tingkatnya nasional ataupun internasional seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin aku akan sharing-sharing juga ya tentang kesibukan aku di dunia akademik di perkuliahan. FYI, sekarang aku adalah mahasiswa semester 7 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Semester 7 yang lagi pusing-pusingnya. Lagi Pusingnya nyusun. apa nih Mas? Pusingnya apa nih? Boleh di-spill nggak? Pusingnya lagi eh, bertarung dengan skripsi gitu. Lagi bertarung dengan skripsi. Seperti itu kira-kira Pandi. Emangnya kan aku nggak kuliah nih, jadi Iya. aku nggak tahu rasanya skripsi itu kayak apa. Sebetulnya juga aku skripsinya itu baru di tahap awal ya. Baru di tahap pengajuan judul dan juga lagi ngejar seminar proposal Sempro, yang mana Sempro itu kita presentasi di eh, dosen kita untuk apa sih penelitian yang mau kita bawa di skripsi ini gitu. Judulnya apa Mas, kalau boleh tahu? Eh Judulnya itu pemberdayaan anak berhadapan dengan hukum melalui program vokasional di Sentra Mulia Jaya di Jakarta. Idenya dapat dari mana Mas? Kebetulan aku magang kuliah itu waktu semester 5, semester 6, sorry. Semester 6 itu magang di salah satu lembaga rehabilitas dari Kementerian Sosial. Nah, layanan rehabilitas ini nama lembaganya itu Sentra Mulia Jaya di Jakarta. Nah, Sentra Mulia ini merupakan layanan lembaga yang multi layanan lah. Jadi dia ada melayani untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terus juga ABH, sebutannya ABH ya, anak berhadapan dengan hukum itu sebutannya ABH, yang mana mereka ini adalah para pelaku-pelaku kriminal yang memang usianya masih di bawah umur gitu. Nah, kemudian juga selain menangani ABH-ABH itu, lembaga ini juga menangani kelompok rentan. Kelompok rentan itu um, kelompok-kelompok yang mereka itu punya riwayat penyakit, tapi mereka itu nggak apa ya? Mereka punya riwayat penyakit yang tidak bisa ditangani oleh wilayah asal kota mereka. Jadi dibawa ke lembaga itu. Dibawa ke lembaga itu, dirujuk. Eh, Contoh misalkan orang ini adalah orang Sulawesi gitu, orang luar Pulau Jawa. Di Sulawesi ini tidak ada rumah sakit yang mau menangani gitu. Tidak ada yang mau menangani, bukan tidak ada yang mau ya, tapi tidak sanggup melayani dan tidak ada rumah sakit yang bisa apa ya, tidak bisa melayani, maka dia dirujuk ke Jakarta. Oh, dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Di Jakarta itu ditangani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Nah, sehingga pada saat mereka-mereka ke Jakarta ini kan mereka nggak punya tempat untuk mereka tinggal. Nah, Sentra Mulia Jaya ini hadir sebagai rumah sementara mereka. Kayak gitu. Oh, jadi Mas magang di situ berapa lama Mas magangnya? Magang sebetulnya kurang lebih 3 bulan. Cuma waktu itu sempat overtime di 1 bulan karena penyusunan laporan sih. Kayak gitu. Itu dibayar apa nggak Mas? Kalau magang di situ tidak dibayar. Cuma memang itu magang apa ya? Magang sukarelawan aja dari kampus, karena kampus juga membebaskan mahasiswanya untuk mau mencari lembaganya sendiri untuk magang. Jadi kampus tidak apa namanya? Tidak
apa ya? Ya udah kalian sebagai mahasiswa cari lembaga kalian sendiri gitu. Dari banyaknya maksudnya kesempatan magang di luar sana, kenapa pada akhirnya Mas memutuskan di situ? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Karena jurusan saya itu nggak apa-apa ya di-spill jurusan ya. Nggak apa-apa. Jurusan saya itu pengembangan masyarakat Islam. Yang mana pengembangan masyarakat Islam ini ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Jakarta. Nah, fokus jurusan saya adalah pemberdayaan masyarakat. Sehingga saya mencari lembaga yang cocok dengan fokus dari jurusan saya gitu. Nah, makanya itu saya memilih Sentra Mulia Jaya ini menjadi kayaknya ini lembaga pas deh buat gue magang gitu kan. Karena magang waktu itu kelompok. Magangnya kelompok dan pas diskusi sama teman-teman, oke nggak? Oke. Oh, oke di sini gitu. Ya udah gitu kan. Kayaknya program-program dari lembaga ini juga oke banget gitu kan. Selain kita bisa menjadi pemberdaya, kita juga punya banyak pengalaman sosial di sini gitu. Kaget nggak Mas pas masuk ke situ? Apakah sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi Mas? Jujur di luar ekspektasi karena belum pernah ya hadir ke lembaga-lembaga seperti itu gitu kan. Yang mana di lembaga itu kan banyak ya, tadi yang saya sebut ada melayani anak berhadapan dengan hukum, kelompok rentan gitu kan. Dan ada juga anak-anak yang mohon maaf mereka itu disabilitas. Ada yang juga tunarungu, tunawicara gitu. Jadi kita memiliki tantangan, oh ternyata gue komunikasinya bisa harus lebih belajar lagi nih gitu. Karena mohon maaf ya, kita berbicara dengan teman-teman yang difabel, yang tunarungu, tunawicara, kita kan memang harus belajar dulu sebelum kita komunikasi sama teman-teman kita yang difabel, kita harus belajar dulu nih. Mereka cara berkomunikasinya seperti apa? Supaya kita bisa saling memahami gitu ya. Poin yang kita sampaikan juga bisa tercapai, Betul bisa sekali. dia terima juga gitu. Boleh tahu nggak Mas, salah satu contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya apa? Sebetulnya kalau contoh kasus nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh disampaikan gitu kan. Nggak boleh disampaikan karena memang dari teman-teman pekerja sosial yang ada di lembaga itu juga meminta untuk hal ini di privacy gitulah gitu. Tapi kalau ini kan aku sebagai orang awam. Contohnya kalau misalkan kayak orang pakai narkoba tapi dia baru berusia misalkan 15 tahun, itu termasuk salah satu contohnya nggak? Kalau penyalahgunaan narkoba ya. Penyalahgunaan narkoba itu kalau pada saat saya magang di sana, saya belum menemukan contoh kasus itu. Cuma mungkin bisa ya gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih, kita nggak bisa mengatakan bahwa oh itu bisa gitu kan. Karena mungkin teman-teman yang menonton gitu kan juga bisa sharing-sharing gitu kan. Kalau penyalahgunaan narkoba ini untuk anak-anak yang di bawah umur bisa dikategorikan sebagai pelaku kriminalitas ABH atau tidak gitu kan. Okay. Mungkin bisa teman-teman sampaikan gitu di kolom komentar nanti. Jadi sekarang kesibukan Masnya apa nih? Selain skripsi, berarti kan baru mulai nih. Berarti bakal memasuki masa-masa yang kayaknya stres banget gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan hasil kerjaannya nggak sesuai, disuruh revisi dan segala macam. Sekarang ada kerja sampingan atau apa nggak Mas? Kalau untuk kegiatan sampingan itu ada. Apa tuh kalau boleh tahu Mas? Ikut meramaikan industri kreatif di iklan, di film dan juga di drama series sih gitu. Itu Mas bisa sampai masuk ke lingkungan itu karena ajakan teman atau Masnya cari sendiri? Kalau untuk itu pertama kali itu pada saat itu masih SMA kalau nggak salah. Sebelum aktif di iklan, di film seperti sekarang itu, saya aktif di drama iseng-iseng sih, drama-drama panggung gitu sama teman-teman rumah, bikin yuk drama, bikin cerita, nanti kita pertunjukan di mana. Nah, karena kan memang saya salah satu orang yang aktif banget ya di rumah, di rumah itu saya ikut organisasi juga, di kampus pun ikut organisasi. Jadi
saya ini pengen banget mengajak teman-teman, ayo kita ramein lah, istilahnya kita ramein kampung kita gitu. Dengan apa sih? Nah, dengan kesukaan saya, dengan hobi saya itu di dunia seni peran, jadi saya mengajak teman-teman saya untuk, ayo kita bikin drama biasa lah gitu kan, drama panggung gitu. Nah, sempat sih itu menjadi sebuah pertunjukan yang alhamdulillah untuk kita mencari pengalaman itu berjalan dengan baik. Pada saat itu saya sama teman-teman itu bikin drama panggung untuk memeriahkan acara peringatan kemerdekaan. Pada saat itu peringatan yang keberapa ya? Kemerdekaan yang keberapa saya lupa, cuma tahunnya itu 2018, Udah lama banget dong. 2019. Iya, udah cukup lama lah ya gitu. Kayak gitu drama panggung. Ya alhamdulillah akhirnya teman-teman tertarik gitu kan. Meskipun juga diajaknya susah ya gitu. Pasti sih, karena nggak semua orang bisa sepede itu juga Iya, kan diajak gitu masuk lah. ke bikin film pendek dan segala macamnya. Udah berapa banyak film yang dibuat jadi totalnya sampai hari ini? Film yang saya ikuti menjadi peran di dalamnya itu, boleh saya sebutkan aja? Boleh, Oke. boleh. Beserta judul nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang pertama itu adalah film berjudul The Guest. Itu tentang apa, Mas? Boleh langsung sambil diceritain? Nah, film The Guest ini itu genrenya drama thriller komedi. Nah, drama thriller komedi ini di film The Guest ini bercerita tentang saya berperan sebagai Susanto. Susanto ini anak dari tukang ayam. Nah, suatu hari bapaknya Susanto ini namanya Pak Slamet. Dia dapat orderan ayam ini sekitar 20 sampai 40 potong kalau nggak salah. Di pasar ceritanya di dalam film itu. Nah, sehingga Pak Slamet ini nggak sanggup dong untuk kayaknya 40 potong motong sendiri, kemudian digiling kayak tukang-tukang potong di pasar gimana sih? Kayaknya nggak sanggup deh. Akhirnya dia minta tolong Susanto untuk kamu tolong bantuin saya gitu. Sebagai anak yang baik, kamu tolong bantuin saya gitu kan. Karena saya nggak sanggup untuk motong ayam 40 potong sendirian gitu. Nah, pada saat itu saya akhirnya membantu Pak Slamet, ayah saya di dalam film itu. Tapi satu hal yang membuat saya akhirnya merasa tertekan. Apa itu? Si Susanto ini di dalam film ini fobia darah. Fobia darah. Fobia darah. Dan saya juga fobia darah di aslinya saya ini. Oh, Saya fobia darah. Jadi gimana tuh konsepnya? Bikin film, jualan ayam, tapi fobia darah. Fobia Kemudian darah. Masnya, kenyataan hidupnya juga fobia Fobia darah. darah gitu. Oke. Nah, itu menjadi tantangan dan sekaligus menjadi hal yang gue alami di dunia nyata, gue terapkan juga nih di film ini gitu kan, sebagai Susanto gitu kan. Nah, akhirnya kita balik lagi ya. Susanto itu akhirnya membantu Pak Slamet, membantu potong ayam di pasar. Nah, belum 20 potong pada saat itu. Belum 20 potong, tapi si Susanto ini udah kabur. Karena dia nggak sanggup. Ya kan, Susanto ini nggak sanggup nggak sanggup ngelihat darah lah gitu. Dengan kondisi baju yang udah bergelumur darah gitu kan. Wah, udah nggak keruan lah pokoknya. Karena dia takut darah, udah enek gitu ya, enek dengan darah ayam. Akhirnya dia cabut, ya, meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang anak yang disuruh bapaknya gitu kan. Emang kurang ajar juga di Susanto ini. Bener, kurang ajar banget sih Susanto, setuju. Nah, akhirnya si Susanto ini keliling kampung. Dia keliling itu artinya kabur dari tanggung jawab dia. Kabur keliling kampung. Si Slamet ini akhirnya emosi sama si Susanto. Lu gua kasih tanggung jawab kok kabur gitu kan. Anak kurang ajar nih Susanto nih. Akhirnya kejar-kejaran tuh mereka. Kejar-kejaran keliling kampung. Nah, si Susanto ini akhirnya nemu satu rumah yang pintunya ngablak. Masuk dari situ. Untuk apa? Bersembunyi. Nah, di dalam rumah itu ada orang, ya kan, pemilik rumahnya, pintunya memang lagi ngablak. Nah, kayak gitu. Apa yang terjadi di dalam rumah itu? Di dalam rumah itu terjadi kesalahpahaman antara
si Susanto sama pemilik rumah namanya Yogi. Kayak lu siapa tiba-tiba masuk dalam rumah gua gitu kan. Lu siapa gitu. Gua nggak kenal kata si Yogi ini. Dengan tanpa merespon melalui ucapan, Susanto ini merespon melalui pisau yang dia bawa dari pasar. Oh, Itu. jadi Dia masih kabur, dia masih membawa masih megang si pisau, pisaunya. iya. Dengan respon si Susanto ini merespon si Yogi udah kayak menodong pisau. Yogi nggak bisa ngapa-ngapain dong. Kayak kayaknya si Yogi tahu nih maksud Susanto, lu nggak usah cepu gitu. Gue lagi ngumpet di sini gitu. Nah, kayak gitu kira-kira. Itu berapa menit Mas filmnya? Oke, kurang lebih itu sekitar 10 sampai 13 kalau nggak salah. Itu Bisa nonton di mana itu filmnya? Nah, sebetulnya ini juga cukup disayangkan ya. Film ini itu sebetulnya waktu itu sudah jadi dari teman-teman, nggak apa-apa ya nyebut PH-nya ya. Dari teman-teman Senada Film. Waktu itu sudah jadi di tahun 2021 ya kalau nggak salah. 2022 jadinya, 2022 awal udah jadi dari teman-teman PH Senada Film. Tapi karena mereka ini adalah mahasiswa yang ada di Universitas Multimedia Nusantara, ada pembersihan Google Drive dari pusat kampusnya. Kabarnya seperti itu. Jadi film mereka itu otomatis ke take down. Filmnya mereka otomatis ke take down dan pada akhirnya saya hanya menyimpan file trailer film The Guest-nya aja. Oh, sayang banget. Sayang banget. Udah jadi ya. Maksudnya malah gara-gara kejadian dibersihin sama si pihak UMN-nya jadinya filenya hilang. Tapi so far di film itu Mas seneng nggak dengan hasil yang sudah ada? Jujur pada saat itu saya nonton sama keluarga juga. Saya sendiri sebagai yang memerankan Susanto, wah itu bangga sama diri sendiri karena itu film pertama saya. Dan bodohnya saya itu ini tentang kehapusnya film itu tidak ada yang perlu disalahkan. Sebetulnya salah saya pribadi sih pada saat itu karena saya nggak nge-backup file itu gitu. Karena sudah dikirim sama teman-teman dari PH Senada Filmnya. Saya nggak ke backup gitu kan. Karena saya anggap kedepannya akan baik-baik aja ini Google Drive gitu kan. Tapi dari pihak kampus UMN ternyata kabarnya ada pembersihan file mungkin ya. Saya nggak tahu seperti apa. Ya pada akhirnya nggak punya full filenya. Tapi nggak apa-apa kan kayaknya Mas bukan cuma bikin satu film nih. Iya. Aku pengen tahu nih nextnya yang berikutnya ada film apa lagi Mas? Film berikutnya itu kalau nggak salah 2002 lanjut di film judulnya itu Pindah Tangan. Pindah Tangan. Itu produksi mahasiswa film Universitas Multimedia Nusantara juga. Nama PH-nya itu Ohana Production. Pindah Tangan itu diproduksi di tahun 2022. Itu genrenya horor. Itu kalau nggak salah sih saya masih nyimpen filenya ya. Trailernya juga ada. Tapi kalau untuk nontonnya di mana saya kurang tahu karena dari banyaknya film-film pendek yang saya ikuti itu yang mana mereka adalah mahasiswa UMN, mahasiswa IKJ, mahasiswa BINUS. Nah, teman-teman dari ketiga kampus itu mereka hanya membuat film itu tuh untuk tugas prioritas mereka itu tugas akhir biasanya. Tugas akhir dan kalau memang mereka memiliki kesempatan lagi itu di-apply ke festival film, baik di nasional, festival film nasional ataupun internasional. Jadi kalau disetujui baru akan tayang gitu. Iya. Tapi kalau enggak gitu. cuma sebatas mereka ngerjain untuk tugas akhir. Tugas akhir aja ya. Itu di film itu Mas berperan sebagai apa? Di Pindah Tangan. Iya, di Pindah Tangan. Itu saya berperan sebagai Dio. Dio ini anak muda yang dia ini pengen mendapatkan segala yang dia pengen secara instan. Dia nggak pengen usaha, dia nggak pengen effort, apalah pokoknya instan gitu kan. Setelah film itu masih ada film lain nggak Mas? Setelah film itu masih ada film judulnya itu Indah Pada Waktunya, film pendek juga. Indah Pada Waktunya. Aku suka banget kalimat itu. Terus juga ada film pendek karya teman-teman dari BINUS. Itu ada Hanya Kali Ini Saja. Itu saya satu frame sama orang tua saya.
Sama bapak saya satu frame. Oh, jadi yang mainnya cuma Mas sama bapaknya atau? Enggak, sorry, bukan satu frame. Satu project. Tapi enggak satu frame. Oh, Satu jadi film. ayahnya ikut main di film pendek itu ya? Ikut main Sebagai apa? sebagai guru pada saat itu. Ayah sebagai guru, saya sebagai siswa. Tapi pada saat itu saya siswanya siswa berandalan. Saya nggak mau ngerjain tugas. Tapi bapak saya guru yang guru yang anti banget sama anak-anak berandalan gitu. Gitu. Relate nggak sama kehidupan Mas bandel? Apa sebaliknya? Apa justru Enggak. Masnya kalem banget nih? Saya nggak kalem-kalem banget dan nggak ini banget ya, nggak berandalan banget. Tapi yang namanya pendidikan itu kita harus selesaikan dengan baik gitu kan. Yang boleh bandel tapi jangan di sekolah. Boleh bandel tapi jangan di lingkungan pendidikan gitu. Tapi bandelnya dalam hal wajar ya. Apa tuh contohnya dalam hal wajar? Bandel dalam hal wajar mungkin bandel yang ya nongkrong sampai tengah malam, terkadang ganggu tetangga juga, kadang suka ditegur gitu kan. Nah gitu-gitu aja sih gitu kan, sedikitnya seperti itu. Dari beberapa film yang Mas ceritain, yang paling berkesan tuh apa Mas? Dari banyaknya film Yang paling berkesan tuh film yang mana gitu? Yang paling berkesan ya? Jujur yang paling berkesan itu The Guest. Lagi-lagi masih The Guest. The Guest pemenangnya, orang lama pemenangnya. Ini kayak pengalamannya banyak nih, jadi dia bisa ngomongnya kayak gini. The Guest pengalamannya kan, jadi The Guest itu menjadi film yang membuat saya paling berkesan. Apa itu mungkin karena film pertama, jadi itu jauh lebih berkesan, atau emang dibalik itunya terlalu relate banget nih sama kehidupan Masnya, jadi itu berkesan banget gitu? Kenapa The Guest ini menjadi film yang saya anggap sebagai film yang paling berkesan? Pertama, ceritanya oke. Kedua, itu menjadi film pertama saya. Ketiga, saya punya banyak ngambil pelajaran dan pengalaman di film The Guest itu. Keempat, kru-krunya luar biasa humble. Menganggap saya itu seperti, ya kita di lokasi syuting pada saat itu kayak temen bahkan saudara. Dan ada plot twist di situ. Apa itu? Ada plot twistnya. Boleh dong di-spill. Nah, plot twistnya itu jadi waktu itu di salah satu kru dari film The Guest, dari PH Senada Film itu. Namanya Mas Dios. Mungkin Mas Dios kalau nonton podcast ini. Namanya Kang Dios, karena beliau orang Sunda. Kang Dios ini sebagai editor dan sebagai soundman pada saat syuting itu berlangsung. Nah, Kang Dios itu waktu pada saat syuting, Kang Dios itu matanya kena, saya lupa kena apa ya? Kena mic boom kalau nggak salah, gagangnya, atau kena apa gitu, benda tajam, saya lupa. Karena pada saat itu kan saya fokus syuting ya gitu kan. Dan kejadian itu saya nggak ngeh gitu. Saya taunya setelah Kang Dios itu matanya berdarah di ujung di ekor mata sini berdarah. Tutupan rambut saya kayaknya ya. Nih di sini, di ekor mata sini. Di sini bukan? Di sini. Kang Dios itu matanya berdarah di sini. Terus pada saat itu kondisi situasi lokasi syuting juga sempat hektik gitu kan. Karena semua fokus pada matanya Kang Dios. Pada saat itu Kang Dios dilarikan ke rumah sakit RSUD Cibinong. Kita waktu itu syutingnya di Cibinong. Di RSUD Cibinong, Kang Dios dilarikan ke rumah sakit itu. Dan kebetulan Kang Dios punya orang tua, ibunya itu kerja di sana. Kerja di RSUD itu sebagai bidan, kalau nggak salah bidan. Dan plot twist-nya adalah pada saat itu juga tante saya itu kerja juga di RSUD Cibinong, bidan juga, melihat kejadian itu dan menanganinya juga, ikut membantu menangani. Okay. Dan yang di luar ekspektasinya adalah ibunya Kang Dios sama tante saya itu satu meja di RSUD Cibinong. Kerja bareng. Mereka beliau ini sama-sama bidan. Okay. Sama-sama bidan, tante saya bidan. Ibunya Kang Dios ini bidan juga. Mereka kebetulan di satu meja. Ruangan itu iya, ya. Satu ruangan dan satu meja. Oke. Kata tante saya. Nah, pada saat itu cerita itu bisa membuat saya
kaget gitu kan. Loh, kok tante tahu gitu kan? Iya, pada saat tante saya kerja pada saat kejadian itu tante saya lagi kerja di rumah sakit di RSUD Cibinong, ikut menangani Kang Dios yang matanya itu berdarah. Terus juga saya kan nginep di rumah Kang Dios itu di hari pertama saya mampir di sana. Hari terakhir syuting saya nginep di rumah Kang Dios. Nah, tante saya ini ikut membantu mensuplai makanan-makanan yang dibutuhkan aktor-aktor film The Guest itu dan kru-kru senada film yang nginep di rumah Kang Dios. Gitu. Tim konsumsi ya berarti. Iya, jadi karena ibunya Kang Dios dan tante saya ini bestie karena satu meja di RSUD Cibinong. Jadi mungkin tante saya membantu lah gitu kan. Dan pada saat itu saya bilang, berarti saya makan mie instan buatan tante dong gitu kan. Ya itu kan tante bawain semua gitu kan beberapa. Oh gitu, oke gitu, plot twist. Plot twist aja gitu. Banyak plot twistnya di, nggak banyak sih, cuma satu padahal. Karena tapi unik aja gitu maksudnya. Kok bisa ya ketemunya orang yang sama-sama kenal di satu meja lagi. Betul, itu di luar ekspektasi banget. Bikin film pendek ini tuh sebenarnya dibayar apa enggak, Mas? Oke. Kalau untuk film-film pendek yang selama ini aku ikuti, ada beberapa yang memang dibayar, ada yang tidak. Nah, aku jabarin lagi. Kalau yang dibayar itu kan termasuk film komersil ya. Nah, rata-rata teman-teman dari mahasiswa film itu mereka membayar para pemain-pemainnya, para aktor-aktor atau aktrisnya gitu. Tapi ada beberapa film-film yang di luar teman-teman mahasiswa, itu biasanya mereka film-film yang memang kolaborasi sifatnya. Sifatnya kolaborasi yang itu untuk di-apply, ditayangkan di beberapa film-film festival gitu. Kayak gitu. Terus sekarang Mas kan kayaknya aku lihat di sosial medianya main di beberapa iklan. Iya, betul. Itu Mas masuk karena ada ajakan teman atau Mas yang cari sendiri itu? Oke. Awalnya aku ikut iklan itu iklan pinjol. Awalnya pinjol. Brandnya pinjol? Emang adanya itu doang? Bukan. Karena pada saat itu tuh aku ngedrop portofolio di salah satu PH. Nah, PH ini biasa bergerak di iklan-iklan aplikasi pinjol. Nah, pada saat itu aku juga lupa kayak gua kapan ya apply ke PH ini gitu. Kayak udah lupa aja gitu. Tiba-tiba salah satu PH produksi, teman-teman produksi dari PH itu kontak aku kalau mau ada shoot iklan pinjol itu. Kaget nggak Mas pas dikasih tahu kalau oke, Mas mau nih dipanggil buat shoot iklan itu? Jujur awalnya kaget ya, karena pada saat itu kan pinjol itu lagi rame-ramenya ya gitu kan. Nah, rame-ramenya itu hal-hal negatif lah banyaknya itu kan. Ada yang kita sama-sama tahu lah pada saat itu kan di beberapa tahun terakhir itu pinjol itu cukup menakutkan lah buat para teman-teman di seluruh Indonesia gitu kan. Makanya pada saat saya mendapat tawaran itu, wah pinjol nih gitu kan. Identitas gue terganggu nggak nih gitu kan. Terus dan lain sebagainya lah. Sempat overthinking memikirkan itu. Tapi ternyata pada saat sudah di lokasi syuting dan sudah bekerja sama PH-nya, nggak ada masalah gitu. Peran Masnya di situ jadi apa? Saya jadi salah satu pengguna aplikasi pinjol itu. Kemudian ya mengiklankan aplikasi itu bahwa aplikasi ini aman, diawasi oleh OJK, gitu-gitu sih. Boleh tahu nggak namanya apa? Nama pinjolnya? Nama pinjol itu EasyCash. EasyCash. Kayaknya aku sering nonton deh. Itu sering dia. nonton pas Easy kita Cash. di YouTube atau di Instagram kayak sering muncul EasyCash, pinjam duit dan segala macam. Mungkin aku kalau kedepannya lihat iklan itu lagi, aku bakal coba fokus ada muka Mas nggak ya di situ gitu. Mungkin kita sering lihat tapi kita nggak sadar kalau ada Masnya di situ. Terus iklan lainnya apa lagi Mas? Iklan lainnya itu waktu itu iklan Safecare. Safecare itu minyak angin ya? Ya, minyak angin. Terus juga iklan OVO, e-wallet OVO. Terus iklan sepatu AP Boot. Sama udah sih, di iklan hanya itu. Tapi sampai saat ini masih membuka kesempatan ya, misalkan kalau masih aktif. Iklan apa Mas yang paling bikin Mas
excited banget gitu? Yang membuat saya excited itu iklan self care. Kenapa? Pada saat itu lagi puasa. Cuaca di waktu itu shootnya itu di Kebun Raya Cibinong. Outdoor tuh ya? Outdoor. Panas. Jujur, panas banget. Wah, itu kayak rasanya ada nggak sih minuman yang apa gitu yang membuat Butuh seger yang gitu? seger gitu ya. Iya. Malah iklannya adalah self care yang Self-care. rasanya agak Wah, pedes gitu. Itu panas karena wah bener-bener itu outdoor, cuaca hawa panas itu menyengat banget gitu. Karena puasa ya kan. Dan itu menjadi iklan pertama aku di iklan yang tayang di media digital, semua media digital pada saat itu di Instagram, di YouTube, di mungkin Facebook kalau nggak salah, Facebook juga, Twitter juga. Cuma kalau di Twitter aku belum nemu. Cuma memang karakter film ini tayangnya di all media digital gitu. Biasa kalau syuting iklan gitu tuh berapa hari sih mas prosesnya? Panjang nggak sih? Soalnya kalau kita nonton iklan kan kebanyakan tuh cuma berapa second doang kan. Iya. Jadi kayak kita nganggapnya mungkin cuma 1 hari selesai. Itu bener apa nggak mas? Itu bener. Ada beberapa iklan yang memang paling cepat syutingnya 1 hari. Iklan apa tuh? Contohnya aku di yang kemarin itu di Self Care. Oh itu 1 hari? 1 hari. Cuma itu dari subuh sampai jam 12 malam. Dari subuh sampai jam 12 malam itu seharian. Terus ada iklan OVO juga. OVO itu seharian juga. Terus AP Boot juga seharian. Cuma pada saat itu AP Boot tuh kalau nggak salah lebih cepet. Startnya tuh di pagi jam 4 aku udah di lokasi. Start kamera roll tuh jam 6. Selesai tuh kalau nggak salah di jam 9 tuh jam 10 itu. Itu termasuk cepet ya dibandingkan sampai jam 12 gitu atau overtime dikit di sampai jam 1 gitu. Kalau yang lebih lama tuh biasa berapa hari mas? Dari yang mas pernah shoot iklannya gitu ya? Kalau aku sih alhamdulillah sampai sekarang belum berhari-hari sih ya. Maksudnya beberapa brand memang shootnya itu targetnya mereka 1 hari. Paling overtime dikit itu 1 jam atau setengah jam gitu. Misal harus sudah selesai, harus sudah wrap di jam 12 malam. Tapi terkadang ada beberapa yang molor dikit gitu. Oh jam 12, jam setengah 1 baru selesai gitu kan. Jam 1 malam baru selesai gitu. Paling gitu aja sih. Ada brand yang mas pengen banget nggak main iklan buat dia tapi sampai saat ini tuh belum kesampaian? Ada. Apa tuh mas? Sosro. Kenapa? Teh Sosro. Teh Sosro. Kenapa? Karena apa ya? Kebetulan orang tua dulu sempat punya usaha ekspedisi kargo dan sering kerja sama Sosro. Jadi saya punya ambisi, gue pengen deh ngiklanin Sosro gitu. Gitu sih. Gak tahu kenapa ambisi itu ada aja gitu. Sosro gitu. Mungkin emang karena ada historinya dulu orang tua buka ekspedisi sempat kerja sama jadi keseringan lihat brand si Sosro ini Iya. gitu ya. Jadi ada keinginan supaya suatu hari nanti bisa bekerja sama bareng. Salah satunya Mas jadi bintang iklannya si Sosro ini. Amin. Mas, aku boleh tahu nggak? Biasa kan kalau peran iklan kayak gini, tadi Mas bilang misalkan yang isi cash itu Mas perannya sebagai orang yang pinjam uang gitu ya Iya, ke aplikasi tersebut. Ada peran yang menurut Mas tuh agak di luar karakter Mas nggak? Ini di seputar iklan. Di seputar iklan. Oke. Jadi Mas kan ada beberapa iklan tuh. Mungkin ada nggak peran yang menurut Mas tuh, ini kayaknya bukan aku banget deh. Tapi Mas paksain gitu. Sebetulnya bukan paksain ya, lebih ke mungkin tuntutan dari teman-teman produksi kali ya. Itu ada di iklan waktu itu tuh yang AP Boot. Brand AP Boot yang sepatu boot itu. Waktu itu produknya sepatu chef. Nah, pada saat itu tuh aku berperan sebagai chef. Staff chef sih, bukan chef kepala chef tapi staff chef. Itu harus masak mondar-mandir di dapur, harus masukin ini. Itu jujur pada saat itu capek, panasnya bukan hawa, beda sama chef care. Panasnya kompor di seluruh dapur itu kan nyala gitu kan. Wah, itu yang di luar apa ya, di luar karakter aku. Harus
harus muterin dapur, gue harus masukin bawang, sawi, bakso. Kan waktu itu tuh aku bikin sayur gitu. Bikin sayur, alhasil sayurnya tuh tumpah karena ada palu daging lewat depan muka, jadi harus ngerem gitu kan. Dan sayurnya itu tumpah ke sepatu, tapi aman aja karena pakainya AP boot. Oh gitu, masuk banget nih, masuk banget. Jadi kesimpulannya lebih enak main iklan apa main film pendek? Lebih enak, jujur kedua-duanya enak sih ya, tapi karakternya aja yang berbeda. Karakter perannya aja yang berbeda. Kalau di film itu kan kita harus benar-benar menguasai. Gua ini harus menghilangkan egarnya dalam kehidupan gua. Kayak tadi contohnya Susanto, gua harus menjadi Susanto. Untuk 1 minggu gua harus menjadi Susanto. Gua harus keluarin karakter diri gua sendiri gitu kan. Jadi memang harus kayak pencocokan karakter di dalam film itu kayaknya emang jujur berat ya gitu. Tapi itu seninya di situ gitu. Kita harus bisa menjadi karakter yang kita pilih. Itu film. Kalau untuk enak mana itu semua punya karakter tersendiri. Film punya karakter tersendiri, iklan pun juga punya karakter tersendiri. Kalau untuk film itu memang agak berat, tapi itulah seni peran. Seninya di situ. Tapi bayarannya pasti lebih enak iklan dong. Ya, kalau iklan kata-kata teman-teman di industri kreatif juga memang iklan dari segi itunya Bayarannya lebih apa ya? Lebih tinggi lah. Tapi kan namanya kita pelaku seni peran ya. Sebenarnya nggak boleh sih kita melihat itu gitu kan. Tapi kita boleh melihat itu sebagai oh ini pekerjaan gua tuh. Tapi kalau untuk totalitas namanya kita seni peran apalagi kan, kita harus ya udah totalitas aja terhadap karakter kita gitu. Ini rencana Mas ke depannya apa nih? Kan main film udah, bintang iklan juga udah. Kedepannya pengen apa Mas? Ini kan lagi skripsi nih. Iya. Habis skripsi mau ngapain? Habis skripsi ya, mau lanjut kerja. Cuma masih di industri kreatif mungkin akan dilanjutin ya, gitu. Karena sama temen produksi itu lagi ongoing film series juga buat tayang di platform streaming. Adalah salah satu streaming ternama di Indonesia ini mau buat tayang di situ. Cuma ini masih ongoing sih, masih ongoing. Jadi di sini aku bantu teman untuk melancarkan produksi ini dan juga menjadi dapat peran lah di series ini gitu. Kapan rencana tayangnya? Rencana tayang sih kalau rencana tayang mungkin tahun depan ya, tapi syutingnya tuh di akhir tahun ini. Ini Pintu Langit Senja ini series yang tentang romance sih sebenarnya, drama romance, drama pertemanan, persahabatan dicampur romance. Jadi ada beberapa karakter yang dia ini menjadi pelaku romantis gitu kan. Terus aku berperan sebagai sahabat pemeran utama gitu kan, sebagai penjaga warung kopi gitu. Nah, selebihnya tunggu ya infonya di Laskar Cinema. Kayak gitu kira-kira. Nanti kalau filmnya tayang, Mas jangan lupa tag aku. Aku juga mau nonton soalnya. Oke, dari boleh. cerita Mas yang Mas sampein dari tadi, aku melihat bahwa Mas tuh sebenarnya emang punya kemampuan nih di bidang itu gitu ya. Oh gitu. Mas bisa sampai jadi bintang iklan, itu kan nggak semua orang bisa tuh. Ya kan, apalagi kalau ranahnya sampai ke profesional, ke brand gede kayak begitu. Mau melanjutkan pekerjaan yang sesuai bidang gelar sarjana dulu sih. Gitu. Karena nantinya kan di jurusan aku dapat gelarnya sarjana sosial ya, ESOS. Aku sebenarnya pengen nyoba di lembaga sosial masyarakat gitu kan, ataupun organisasi di luar pemerintahan seperti organisasi luar pemerintahan itu yang memang dinaungi sama PBB ya. Ada UNICEF kalau tahu, UNHCR dan sebagainya gitu. Nah, itu pengen banget sih di situ karena banyak beberapa fokus si lembaga ini untuk ada yang fokus di
tentang kemanusiaan, ada yang fokus tentang kesehatan gitu. Nah, aku pengen fokus di tentang kemanusiaan. Itu ada lembaga namanya UNHCR. Boleh dijelasin nggak lebih detailnya itu tuh ngapain aja di dalam, Mas? Nah, kalau kebetulan memang dulu abang aku kerja di UNHCR. Nah, UNHCR ini organisasi di luar pemerintahan yang dinaungin oleh PBB gitu. Nah, UNHCR ini aktif di bidang kemanusiaan yang melayani, mengayomi korban-korban perang dari luar negeri yang mungkin negara-negara Timur Tengah kan memang sekarang banyak ya yang lagi perang ya, seperti saudara kita di Palestina dan juga negara-negara perang lainnya seperti Irak gitu kan, atau bahkan masih banyak lagi lah di Timur Tengah. Itu kan mereka terkadang ada beberapa saudara-saudara kita dari negara itu yang melarikan diri dari negaranya untuk sekedar melindungi diri mereka sendiri gitu. Makanya mereka terkadang banyak yang mengungsi ke Indonesia gitu kan, sekedar untuk melarikan diri aja gitu. Tapi kan ada beberapa yang memang ilegal gitu kan. Nah, makanya itu hadirnya UNHCR ini untuk melayani mereka-mereka ini gitu, supaya mereka bisa di sini bisa makan, bisa dapat tempat tinggal, bisa dapat mungkin sarana pendidikan gitu kan. Nah, makanya UNHCR ini hadir sebagai rumah untuk mereka gitu. Masuknya susah nggak, Mas, kira-kira? Masuknya itu mungkin susah ya, soalnya pas ngelihat persyaratan itu banyak, tapi aku belum selesai sih ngeliat persyaratan itu apa aja. Tapi jujur kalau kita masuk ke lembaga yang dinaungin oleh PBB itu kayaknya emang sulit banget gitu. Tapi kan ada orang dalam di situ. Enggak ada dong. Hah, si kakaknya udah nggak? Udah Oh, nggak udah situ. nggak ada. Udah nggak di Udah situ. nggak kerja di situ ya, Udah nggak maksudnya kerja ya? di situ. Tapi nggak apa-apa, saya yakin kok kalau Mas punya tekad pasti suatu saat nanti bisa kecapai gitu. Amin. Tujuannya. Oh, ada satu lagi Apalagi, Mas? yang mau saya sharing di sini Boleh. tentang iklan ya. Ini waktu saya berhasil pertama kali ikut iklan itu dibantu sama Mas Ujo. Mas Ujo tuh kenalan saya di iklan. Kenapa saya bisa berperan di beberapa iklan yang tadi saya sebutkan? Itu karena ada peran Mas Ujo di sini. Apa itu peran si Mas Ujo? Mas Ujo dia ini punya manajemen yang menaungi beberapa talent-talent di situ. Nah, tapi Mas Ujo ini hadir bukan sebagai manajemen pada umumnya aja, tapi kalau ada rencana shoot iklan atau film, Mas Ujo selalu sharing ke saya. Selalu sharing, dan itu sih yang membuat saya berkesan juga di dunia iklan ini karena awalnya dibantu sama Mas Ujo gitu. Ada yang mau disampaikan ke Mas Ujo? Mas Ujo, yang mau disampaikan adalah ucapan terima kasih banyak Mas Ujo karena sudah membantu Egar untuk aktif di dunia iklan. Semoga rezeki Mas Ujo tetap berkah dan bisa membantu lebih banyak orang di luar sana. Sehat-sehat Mas Ujo. Oke, saya rasa cukup ya. Terima Alhamdulillah, kasih cukup. banyak Egar atas cerita inspiratifnya. Semoga buat teman-teman yang nonton juga kalau merasa hidupnya lagi struggling mungkin harus lebih berani mencoba segala sesuatu yang baru. Betul. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah cobain gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Egar sudah mampir di podcast ini. Sama-sama, Fandi. Terima kasih banyak.